1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat podcast tentang EBG yang ada belatungnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dani Saskia Nabisa, absen 13. Nama saya Novita Putri, absen 25. Nama saya Jessica Amira, absen 17. Nama saya Francisco Soberio Yuda dari absen 16. Nama saya Muhammad Ilmi dari absen 20. Selamat menonton. Halo Sobat Podcast, balik lagi bersama kita di Ngobrol Santai. Nah, jadi kali ini saya ditemani oleh 4 teman saya, yaitu yang pertama ada Gue Novita, senang bisa ngobrol bareng kalian. Elmi, Gua Ilmi. Gua Jessica. Gue Francisco, bakal bikin sedikit waktu pandang dari sisi perempuan. Nih, jadi nih saya di sini mengundang kalian ingin membahas satu kasus yang ada di SMA 1 Solong. Yang tentang kasusnya itu menceritakan makanan MBG yang terdapat ulat atau belatung di omprengan tersebut. Gimana sih tanggapan kalian tentang omprengan ini? Jadi sebenarnya wajar nggak sih kalau misalkan ada belatungnya? Karena kayak dari misalkan sayuran yang belum dicuci bersih gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita belum mencuci sayuran dengan bersih itu pasti kayak masih banyak bakterinya gitu. Mungkin dari itu, terus juga omprengan-omprengan yang bekas makanannya juga kan termasuk kan kalau masih kotor. Kalau tanggapan Ilmi, Ya, kalau menurut gua sih setuju aja dengan tanggapan Novita ini. Karena di MBG-nya itu juga sudah tertera ada SOP-nya. Dan kalau udah ada SOP-nya ini seharusnya tidak terjadi lagi yang ada kasus sholat ulatnya ini. Oke. Jasinda gimana nih Jasinda? Hehehe. Jadi ulat itu juga pengen makan gratis, tapi seriusan. Seriusan ini masalahnya kepercayaan bukan cuman satu ulat doang. Nah bener, walaupun katanya di ulat sayur yang nggak berbahaya, tetap aja bikin geli dan bikin orang ilfil nggak sih? Jadi menurut lo gimana nih Denis? Kalau misalkan ulatnya tuh bukan satu doang, tapi banyak gitu loh. kalau dari kasus ini ya, kalau belatung banyak seperti itu ya sebaiknya kita lapor dulu ke pihak sekolah atau pihak MBG yang nganterin ke sekolah masing-masing. Jangan langsung viralkan kayak begini. Tahu kan kalau sosial media itu bisa menjadi dampak yang besar. Makanya kita harus berhati-hati juga terhadap sosial media ini. Berarti video itu udah kesebar luas di mana-mana ya? Sudah. Ya walaupun itu ditulis dengan ulat sayur ya. Ulat sayur kan juga orang-orang juga menjijikan gitu kalau melihat ulat di dalam sebuah makanan MBG. Kalau menurut gue sih itu karena ompreknya yang kurang bersih ya. Bisa jadi itu. Iya. Tanggapannya sih enggak? Boleh? Kalau menurut gua sih itu sayurannya harus cuci yang bersih. Dan kalau menurut gua sih tahapannya yang tadi aja. Oke, kalau menurut Jasinda, kamu kalau Jeskus tentang omprengannya mungkin? Nah, tapi sisi negatifnya ada orang cuma fokus ke sensasinya nggak sih? Bukan solusi. Padahal yang penting kan evaluasi dan perbaikan sistem. Berarti dari omprengannya atau dari sayur-sayurnya yang dibeli? Mungkin Dari sayur-sayurannya. jadi dievaluasi lagi. Oke. Oh, berarti sayurannya harus dicuci lagi, lebih higienis lagi. Diteliti lah. Kalau misalnya belatung itu bisa terjadi di omprengan, muncul misalnya bekas kerak-kerak telur itu. Gimana sih tanggapan kalian? Tanggapan gue sih kayak ya udahlah, nggak usah. Oh ya udah. Iya kayak ya udahlah. Jadi kayak kita tuh langsung konsultasi gitu ke pihak MBG. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terus saya juga kan mereka nyucinya yang kurang bersih mungkin kan. Gitu. Kalau menurut lu gimana nih Hil? Ya kalau menurut gue sih ya kalau cuci omprengnya itu harus ya jangan detail gitu.
Terus kalau di packingin nih makanannya nih, kita harus teliti dulu tuh yang pihak MBG-nya harus nge-recheck, Iya, recheck makanan bener. tersebut. Benar banget. Mungkin ada tambahan? Berarti ke dicek ulang lagi sih. Takutnya ulat-ulatnya takut dibawa gitu. Apa mungkin setiap omprengan harus dicuci satu air gitu biar ulat ya. Oke, baik Kak, jawaban kalian semua sangat bagus dan keren. Ntar dulu deh, biasanya bukan dari omprengan nggak sih? Dari mana? Dari sayuran gitu kan, dari bahan-bahannya yang mungkin belum diinin lagi. Mungkin sayuran dari pasarnya. Nah iya itu. Tadi ada mungkin Franciscus, kita harus dari MBG juga pihaknya itu harus mencuci sayur-sayurannya dengan benar-benar teliti, harus dicek and recheck kayak. Oke, kalau begitu jawaban kalian keren dan bagus. Saya mau nanya nih, solusinya gimana sih biar tidak terjadi lagi ada ulat atau batung di omprengan tersebut? Dari pihak MBG sih sebelum diantar gitu ke anak-anak sekolah tuh kayak harus dicek dulu gitu kan. Apalagi yang dapat tuh anak-anak sekolah kayak misalnya dari TK sampai SMA gitu. Apalagi bumil-bumil karena sekarang juga udah pada dapat kan. Gitu sih dicek ulang aja. Menurut tanggapan Ilmi, Ya menurut gue sih kalau ada program MBG ini kan sangat bagus ya bagi anak-anak sekolah. Nah dari yang bagusnya ini tuh dari pihak MBG-nya tuh harus ini juga harus apa? teliti. Ya teliti dengan makanan tersebut. Benar-benar teliti. Oke, tanggapan Sinta dari- gimana? solusinya. Apa mungkin MBG ditiadakan atau gimana? Boleh? Kalau terus sih apa ya teliti maupun dikondisikan MBG itu Apa? Teliti, benar-benar teliti berarti. Harus pakai sabun yang benar-benar sabun. Tanggapan Franciscus boleh? Kalau gua, kalau MPG yang ada ulatnya itu kan kita harus ini kan pertama konsultasi ke guru. Iya. Atau enggak tadi bener yang tadi dikatakan Novita suruh ke MPG-nya atau enggak kita kayak misalkan mudah dengan cara mengusir atau enggak dibuang kan sayurannya Atau nggak usah? Dipisahin gitu ya. dipisahin. Nggak usah dimakan lah, kalau Nggak usah menurut- dimakan. Oke, menurut kalian nih kalau misalnya MBG ditiadakan karena ada satu kasus seperti ini, gimana sih tanggapannya? Kasian gak sih orang-orang yang biasanya nggak bawa bekal. iya yang biasanya nggak bawa bekal. Jadi kan kalau ada MBG ini kayak yang biasanya nggak bawa bekal jadi bisa makan gitu, ikut makan bareng-bareng sama kita Iya. gitu. Apalagi yang ekonominya kelas-kelas bawah Nah ya. iya, sekarang kan banyak kan yang kayak gitu. Jadi Gimana kalau MBG nggak ada? Kayak gitu, setuju? Setuju. Setuju sih. Kalau menurut gue nih, kalau MBG ditiadakan, ya itu benar kata Novita, kasihan yang untuk yang tidak membawa bekal apakah atau itu yang nggak pernah bawa uang jajan gitu buat makan. Iya benar. Jadi itu MBG itu sangat ini bermanfaat lah bagi orang-orang yang kayak gitu. Iya. Ada tanggapan? gua sama ini. Sama ya? Boleh komen? Boleh. Kalau misalkan nih kan katanya kasus ini kan beredar nih di mana-mana. Kalau solusi buat lu pada nih kayak tanggapannya gimana gitu ke SMA yang viralin ini dengan adanya video itu? Kalau tanggapannya ya kayak tadi, makanya dia nih asal punya HP, punya medsos, nah viral. Harusnya kan konsultasi ke guru, laporan gua ada ulat gini-gini, ntar bisa diselesaikan, dilaporin ke yang punya MBG di wilayah tersebut. Itu jadi supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi memperburuk ya kalau Iya. kita viralin itu. Makanya jadi jelek lah. Bisa jadi kalau misalnya presiden nggak tahu, Nah, Udah sih gitu aja ya. udah menurut kalian. Oke, sobat podcast. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Semoga tidak Bisa ada menginspirasi kalian. Terus nggak ada kejadian-kejadian yang sama. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sekian podcast dari kami. Semoga kalian menontonnya dengan senang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.